Halo warga barbar yang masih suka kerokan, gimana kabar kalian hari ini? Masih bersama Bang Mamat, orang Betawi asli, ketua dari Asosiasi Organisasi Persatuan Klan Warga Barbar yang bermarkas di London. Sebelum menonton video ini, jangan lupa siapkan tisu, roti sobek, kopi saset, kacang goreng, rokok kretek, dan Fiesta Strawberry. Film yang akan Bang Mamat ulas kali ini adalah salah satu film yang cukup barbar dan sedikit mengocok adrenalin kita. Langsung aja, film ini dirilis pada tahun 2020 yang berjudul Trigger. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang sedang mengadakan pesta reuni SMA di sebuah hutan. Rencana mereka berjalan kacau saat sebuah alat terpasang di tubuh mereka dan memicu mereka untuk saling membunuh satu sama lain agar dapat bertahan hidup. Oke, tanpa tunggu lama-lama lagi karena dompet udah mulai sepi, ini dia ceritanya. 9 anak remaja sedang mengadakan pesta reuni SMA sambil berkemah di sebuah hutan. Mereka adalah Bobby, Sia, Ryan, Erin, PJ, Ezra, Cici, Amber, dan Kato. Awal cerita, acara mereka berjalan lancar tanpa adanya gangguan. Mereka semua menyalakan api unggun sambil menikmati beberapa botol Amer. Singkat cerita, setelah acara minum-minum, mereka semua memutuskan untuk beristirahat di tenda bersama pasangan masing-masing, kecuali Erin yang tidak mempunyai pasangan atau jomblo. PJ dan Ryan yang sedang asik popokcoy, disusul dengan Bobby dan Sia yang juga ikut melakukan popokcoy. Erin yang sudah kebelet pipis keluar tenda dan pergi ke semak-semak. Lalu ada seseorang yang mengintip Erin. Ia pun lari dan bersembunyi. Tiba-tiba ada seorang pria tua dengan memegang sebuah pistol mengancamnya dan langsung memukulnya hingga Erin pun tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, saat Erin sadarkan diri, ia kaget melihat dirinya sudah terpasang sebuah rompi besi. Ia pun langsung kembali ke tenda dan membangunkan semua teman-temannya. Akan tetapi, hanya Bobby yang menghilang dan tidak ada di rombongan. Tiba-tiba, pria tua itu datang menemui mereka. Ternyata itu adalah Tuan Peterson yang tidak lain adalah guru mereka di sekolah saat SMA dulu. Ternyata mereka semua sudah dibius dengan halotlen atau gas tidur, sehingga mereka tak sadarkan diri dan Peterson memasangkan sebuah rompi besi pada tubuh mereka. Tetapi bukan rompi Robocop ataupun Iron Man, melainkan rompi peledak dengan kabel tingkat tinggi industri yang sangat kuat, sehingga mereka tidak dapat melepaskannya. Ternyata Tuan Peterson menyimpan dendam dengan mereka semua atas kematian putranya Caleb, dan juga membuat istrinya meninggal dunia dengan bunuh diri karena frustasi. Lalu Tuan Peterson mengatakan, hanya satu orang dari mereka yang bisa bertahan hidup dan mempunyai waktu paling banyak. Tiba-tiba Peterson bunuh diri dengan menembakkan sebuah pistol di dalam mulutnya. Tiba-tiba terpasang sebuah timer pada masing-masing rompi dengan waktu yang berbeda-beda. Mereka semua pun panik dan belum mengetahui tentang fungsi rompi yang mereka pakai. Lalu Ryan mengatakan bahwa Bobby telah bekerja sama dengan Tuan Peterson karena Bobby lah yang merencanakan pesta reuni ini. Lalu mereka semua berpencar untuk mencari mobil mereka yang hilang, berharap dapat kembali pulang dengan selamat. Tiba-tiba Ezra menemukan Bobby dengan kaki terikat dengan rantai. Rupanya Bobby juga menggunakan rompi tersebut. Ezra pun memanggil semua teman-temannya. Bobby memohon kepada teman-temannya untuk membantu melepaskannya. Namun saat Sia ingin membantu, Ryan menghalanginya karena Bobby adalah pengkhianat. Help, please! You're out! We just found him chained to a tree with the shit kicked out of him! Akhirnya Bobby pun mengaku bahwa ia dipaksa oleh Tuan Peterson untuk mengajak semua temannya ke hutan tersebut. Karena Tuan Peterson mengetahui bahwa Bobby adalah seorang gay dan ia mengancam akan menyebarkan foto-foto mesum Bobby jika tidak membawa teman-temannya ke hutan tersebut. Tiba-tiba ada sebuah pisau di tangan Bobby dan ia berencana membunuh salah satu temannya karena ia memiliki waktu paling sedikit.
Belum sempat menjelaskan tentang game mematikan ini, tiba-tiba Bobby kehabisan waktu dan rompi itu meledak dan membuat tubuh Bobby hancur lebur. Mereka semua pun lari dan berpencar saling berpisah. Tiba-tiba Ryan bertemu dengan pacarnya PJ. Dan PJ yang sangat ketakutan mengatakan bahwa ia akan meledak karena rompi yang ia pakai akan kehabisan waktu. Ryan pun tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Sia muncul tepat di belakang PJ. Dan tanpa sengaja PJ justru memukul Sia hingga Sia pun mengeluarkan banyak darah dan meninggal dunia. Mendengar teriakan Ryan, semua teman-teman datang menghampirinya. Ternyata waktu milik Sia pindah ke PJ sehingga PJ pun selamat dari ledakan. Akhirnya Ryan pun mengetahui ternyata game ini mendorong mereka untuk saling membunuh satu sama lain untuk mengambil waktu antar sesama dan mengumpulkan waktu terbanyak sehingga hanya satu orang yang dapat bertahan hidup dan menjadi pemenangnya. Cici yang secara diam-diam mendengarkan perkataan mereka dan rompi yang ia pakai sudah berlampu merah. Itu tandanya ia harus membunuh agar lampu di rompinya berubah warna. Ia langsung mengambil sebuah kayu dan mencoba membunuh salah satu temannya. Semua pun panik berlarian untuk melindungi diri. Lalu mereka saling membuat tim untuk bertahan. Kato bersama pacarnya Amber, PJ bersama Ryan, lalu Ezra meminta Erin untuk menjadi teman satu timnya. Namun, hanya Cici yang sendiri dikarenakan ia berpikir bahwa pacarnya Ezra selingkuh sehingga mereka pun bertengkar. Akhirnya mereka semua pun saling memburu dan bertahan satu sama lain. Diawali dari Cici yang tiba-tiba langsung menusuk kaki Kato dengan sebuah pisau. Lalu Kato mengadu domba Cici dengan pacarnya sendiri Amber dengan mengatakan bahwa pacarnya Ezra telah berselingkuh dengan Amber. Cici yang terpengaruh dengan perkataan dari Kato, tiba-tiba ia langsung menusuk perut Amber dengan sebuah pisau dan Kato pun diam-diam melarikan diri. Lanjut Cici merasa bersalah dan meminta maaf kepada Amber. Lalu Amber langsung mencabut pisau di perutnya dan langsung menggorok leher Cici sehingga Cici pun meninggal dunia. Tiba-tiba Kato kembali menemui Amber. Lalu Amber mengatakan bahwa ia sudah berhasil membunuh Cici dan mencuri waktu milik Cici. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak marah dengan tipuan yang dibuat oleh Kato tadi. Lalu mereka berdua pun merencanakan untuk membunuh semua teman-temannya. Scene pindah ke Ezra dan Erin. Mereka berdua melihat seseorang meminta tolong dengan kepala ditutup dengan sebuah kain. Saat dibuka, Erin terkejut, ternyata itu adalah Tuan Miller, yang tidak lain adalah ayah dari Ryan. Tuan Miller juga menggunakan rompi tersebut. Miller adalah seorang polisi yang juga menyelidiki kasus kematian Caleb putranya Peterson. Lalu Miller mengatakan kepada Erin bahwa Caleb memiliki dosis amfetamin yang sangat tinggi, membuat Tuan Peterson yakin bahwa anaknya sudah diracuni oleh salah satu dari mereka. Tetapi Peterson belum tahu siapa pelaku tunggalnya, sehingga Tuan Peterson merancang game mematikan ini untuk mereka semua, karena mereka semua berada di pesta bersama Caleb sebelum meninggal. Lalu Miller juga mengatakan bahwa Peterson memiliki 2 buah alat detonator untuk rompi mereka. Yang satu untuk mengaktifkan bom, dan yang satu lagi untuk menonaktifkan bom. Saat Erin ingin membawa Miller ke camp untuk mengobati lukanya, Miller yang sudah kehabisan banyak darah tidak sanggup untuk berjalan. Lalu Ezra yang memegang pistol milik Peterson tadi, ia melihat ada peluru yang berserakan di dekat tubuh Miller. Jadi, diam-diam Ezra mengisi pistolnya dengan semua peluru itu. Dan tiba-tiba ia langsung menembak Tuan Miller hingga Miller pun meninggal. Ezra terpaksa membunuh Miller semata-mata untuk menyelamatkan Erin karena rompi yang Erin pakai akan kehabisan waktu dan meledak. Akhirnya Erin pun mendapatkan waktu milik Miller dan menjadi peringkat pertama dalam game tersebut. Lalu Ezra memberikan pistol itu kepada Erin untuk melindungi dirinya dan ia lantas meninggalkan Erin dan mengatakan bahwa ia sudah tahu siapa pelaku yang sudah meracuni Caleb. Scene pindah ke PJ dan Ryan. Mereka berdua dikejar oleh Kato.
Lalu PJ mencoba untuk menemui Kato. Ryan mencoba untuk menghalanginya, namun PJ yang bodoh tetap menemui Kato untuk berbicara dengannya. Tanpa pikir panjang, Kato langsung menyerang PJ dengan kapak. Pergulatan pun terjadi. PJ yang terpojok dipukuli habis-habisan oleh Kato. Di tempat lain, tiba-tiba Cici muncul dan mencoba menyerang Ryan. Ryan berhasil menghindar dan lari menemui PJ. Lalu PJ berhasil menyerang balik Kato, memukul kakinya dengan sebuah palu. Hal itu dimanfaatkan PJ untuk melarikan diri dan menemui Ryan. Tiba-tiba mereka berdua bertemu dengan Erin. Lalu Erin mengatakan kepada Ryan bahwa ia dan Ezra sudah bertemu dengan ayahnya. Left him in the woods to bleed out. My dad! Ezra was there with me. Peterson dead. Lalu Erin mengatakan kepada Ryan perkataan ayahnya tadi tentang alat detonator milik Peterson yang mampu menonaktifkan bom. Ryan sangat berduka atas kematian ayahnya karena ia tidak mampu untuk menyelamatkannya. Lanjut, Ryan dan PJ pergi kembali ke camp untuk menemui mayat Peterson dan mencari alat yang dimaksud oleh ayahnya. Tetapi Erin tidak ikut dengannya karena ia ingin menemui Kato dan membantu Ezra. Balik ke Ezra, ia berhasil menemui Kato. Pergulatan pun terjadi. Ezra mampu melumpuhkan Kato dan mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh Caleb karena ia membawa banyak ekstasi ke pesta tersebut dan meracuni Caleb. Lalu Kato mengatakan kepada Ezra bahwa bukan ia yang sudah meracuni dan membunuh Caleb. Saat Ezra lengah, Kato langsung menusuk perutnya dengan sebuah linggis. Ezra pun tak berdaya dan mengeluarkan banyak darah. Akhirnya Ezra pun meninggal dunia. Di tempat lain, Erin juga bertemu dengan Cici yang sedang merangkak. Tiba-tiba Cici menyerang Erin dengan pisau, lalu Cici menusuk kaki Erin. Balik ke PJ dan Ryan, mereka berdua mendengar teriakan Erin. Lalu PJ mengatakan kepada Ryan bahwa ia ingin membantu Erin dan meninggalkan Ryan sendiri dengan memberinya sebuah pisau untuk melindungi diri. Lalu PJ berhasil menemui Erin dan mengancam Cici dengan sebuah pistol. Lalu ia menyuruh Erin untuk lari dan menemui Ryan di camp. Tiba-tiba Kato muncul dan mendekati PJ. Lalu PJ berusaha menghalaunya dan menjelaskan kepada Kato tentang cara keluar dari game ini. Namun Kato tetap saja mendekat. Tiba-tiba Kato meminta maaf kepada PJ. Namun ternyata lagi-lagi ini tipu muslihatnya. Secara diam-diam Kato mengambil pistol milik PJ. Ia langsung menembak kepala PJ dan PJ pun meninggal dunia. Dan Kato pun mendapatkan waktu milik PJ. Tidak puas membunuh PJ, lalu Kato yang psikopat membunuh Cici pacarnya sendiri. Sepertinya Kato ini sangat berhasrat untuk menjadi pemenang. Rompi milik Ryan berwarna merah. Ia pun panik dan secepat mungkin mencari alat milik Peterson. Ia pun berhasil mendapatkannya. Ia langsung menekan tombol alat tersebut. Tiba-tiba, rompi milik Kato dan Erin berubah, bertuliskan penentu kematian. Mungkin tandanya, Ryan harus memilih antara Erin atau Kato yang harus ia ledakkan. Lalu Erin datang menemui Ryan, dan mereka langsung pergi, bermaksud untuk menemui PJ. Mereka berdua belum tahu jika PJ sudah meninggal dunia dibunuh oleh Kato. Di perjalanan, Erin dan Ryan bertemu dengan Kato. Lalu Ryan bertanya, "Di mana PJ?" Lalu Kato mengatakan bahwa ia sudah menembak kepala PJ. Ia juga mengatakan sudah membunuh Ezra dan juga Cici. Sehingga kini hanya tersisa mereka bertiga. Ryan yang sangat terpukul atas kematian pacarnya langsung menusuk Kato dengan sebuah pisau yang diberikan PJ tadi. Dan mereka berdua lari meninggalkan Kato. Tiba-tiba Ryan dan Erin berhenti. Lalu Ryan membuat pengakuan bahwa selama ini dialah yang sudah meracuni Caleb di dalam pesta. Hanya karena ia berambisi menjadi murid yang berprestasi dengan mendapat nilai tertinggi di sekolah dengan menyingkirkan saingannya Caleb. Ryan juga mengatakan kepada Erin bahwa hanya ia yang layak untuk bertahan hidup dalam game ini. Dan ia memberikan Erin sebuah pistol agar Erin mau membunuh dirinya.
Tiba-tiba Kato muncul dan langsung menusuk mata Ryan dengan sebuah pisau. Ryan pun meninggal dunia. Tetapi Erin yang langsung memeluk tubuh Ryan tidak sengaja mendapatkan waktu milik Ryan. Lalu Erin mengancam Kato dengan pistolnya. Lagi-lagi Kato mencoba mempengaruhi Erin dengan mengatakan bahwa ia tidak akan sanggup untuk menembaknya. Tetapi Erin yang memiliki waktu lebih unggul daripada Kato tidak membunuhnya, melainkan hanya menembak kedua kakinya, sehingga Kato tidak mampu berjalan. Lalu Erin meninggalkan Kato. Akhirnya, Kato pun kehabisan waktu dan rompi itu pun meledak. Dan Erin pun berhasil menjadi pemenangnya. Tamat. Wassalam.